Festival Dai Kepulauan Selayar. Ay, lupa Mi. Pasti lupa Mi ya. Masih ada yang ingat jargonnya peserta? Masih ada? Festival Dai Kepulauan Selayar. Syiarkan dakwah Bersama Dai yang soleh dan soleha. Kita mau tes-tes juga sama penonton deh jargonnya. Festival Dai Kepulauan Selayar. Syiarkan Dakwah bersama Dai yang soleh dan soleha. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya sudah mulai loyo ini. Masuki jam-jam kritis. Ya, Selanjutnya kita akan melihat penampilan dari dai kita. Kita panggilkan Alimatun Nisa Al-Mutia dari SDIT Al-Wahda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat pemirsa LTTV, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Meningkatkan Kualitas Diri di Bulan Mulia. Melangkah dengan penuh kebaikan di bulan Ramadan adalah merupakan sebuah karunia yang sangat agung bagi seorang muslim. Betapa tidak, bulan yang hanya sekali datang dalam setahun ini menyimpan berbagai mutiara kebaikan, mutiara keagungan dan kemuliaan, mutiara ibadah dan akhlak, mutiara keluhuran dan keikhlasan, serta mutiara persaudaraan dan uhwah. Iya, itulah bulan yang penuh keberkahan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang ada pada bulan Ramadan sungguh tidak terbatas. Yang mengetahui batasan kebaikan yang ada pada bulan ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kebaikan, pemilik segala kemuliaan dan keagungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir." Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran ayat 26. Berikut beberapa amal kebajikan yang dapat kita lakukan di bulan mulia ini untuk meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi anak soleh dan soleha. Yang pertama, hendaknya kita sebagai anak soleh dan soleha pada bulan yang mulia ini untuk menjadikannya sebagai bulan Quran, bulan dirinya memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, hendaknya kita sebagai anak soleh dan soleha pada bulan yang mulia ini untuk menjadikannya sebagai bulan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Dan apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki terbaik. Quran Surah Saba ayat 39. Yang ketiga, hendaknya kita sebagai anak soleh dan soleha pada bulan yang mulia ini untuk menjadikannya sebagai bulan meminta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 perkara penting yang dapat kita amalkan di bulan mulia ini guna meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah penampilan dari adik kita Alimatun Nisa Al-Mutia, penampilan juga yang tidak kalah lantangnya dengan peserta-peserta lainnya ya Kak Mayang. Dan selanjutnya kita mau minta pendapat nih dari Dewan Juri kita yang terhormat, dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum Alimatun Nisa. Waalaikumsalam Ustadz. Kalau saya dengar suaranya kayaknya orang Tabang lagi ini. Ya? Orang mana Alimatun Nisa? Orang Tabang. Orang Tabang. Pasti orang Tabang. Orang Tabang. Iya, suaranya ada ciri khas tersendiri dari orang Tabang. Iya. Ya. Alimatun Nisa. Ya, apa arti namanya itu? Ya, Alimatun Nisa apa artinya itu, Peter? Apa artinya, Dek? Perempuan. Ya? Ya. Alimatun Nisa, ya perempuan, ujung-ujungnya itu Nisa, perempuan. Ya, yang pasti bukan laki-laki. Ya, suara yang menggelegar, luar biasa. Kemudian pembacaan ayat bagus. Ketenangannya juga luar biasa, ya. Saya hanya bisa mengucapkan mantul, mantap betul, dan kita berdoa mudah-mudahan lanjut ke babak berikutnya. Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimatun Nisa Al-Mutia. Waalaikumsalam Ustadz. Dipanggil apa? Nisa. Ya? Oh Nisa, dipanggil Nisa. Ya. Saya perhatikan pidato Muna sejak dari 80 ya. Mulai kemudian ke 40, baru 20, hari ini 15. Semangat yang Ananda bangun itu tetap sama seperti pada awal-awal. Ini kan sudah tahap keempat ini ya. Sekali lagi untuk yang hadir di sini, ini bukan sembarangan orang yang bisa tampil di 15 besar Ya, ini. betul. Tepuk tangan sekian untuk semuanya ya. Satu yang sangat menonjol sejak saya perhatikan pidato Muna adalah setiap mengemukakan sesuatu itu selalu dilengkapi dengan dalil, dan itu tidak gampang bagi seorang mubalik atau mubaligat, dan itu ada pada Ananda Nisa ya dipanggil ya. Nah, tapi satu yang ingin saya sarankan, suaramu kan rata-rata orang Tabang seperti intonasinya sama semua hari ini. Tinggal gurunya itu harus bagaimana caranya supaya ada suara rendah, ada suara sedang, suara tinggi. Sebenarnya sudah bagus, cuma akan lebih bagus lagi ketika ada saatnya rendah. Dan saya lihat orang dari Tabang itu rata-rata ada dasarnya tinggi-tinggi semua yang berpidato hari ini. Kayaknya Ustaz. Kayaknya begitu. Jadi tinggal dipoles, ada suaranya harus rendah, ada suaranya sedang, ada suaranya tinggi. Dan pidato tidak harus identik sama dengan membaca puisi ya. Ya, oleh karena itu akan insya Allah kalau itu diatur akan lebih bagus, dan kita akan mendengarkan sebuah ceramah yang orang mengatakan wah siapa lagi ini, karena itu ada ciri-cirinya. Mudah-mudahan Ananda maju ke 5 besar sehingga kita bisa bertemu, dan saya berjanji ingin membuat puisi di 5 besar itu untuk seluruh peserta yang hadir. Sebenarnya hari ini dengan kemarin, karena kemarin tidak saya buat, maka supaya jujur saya tidak buat. Walaupun supaya nanti dia katakan mengapa kemarin tidak dibuat pantun, tidak dibuat syair. Walaupun mungkin apakah sebentar atau tidak, saya seling-seling itu wallahu alam saya kira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Paling ikhlas saya lihat senyumnya hari ini. Iya. Betul-betul serius ya kalau ceramah ya. Iya, itu. Iya. Mungkin saya hanya ingin ada perbedaan karakter antara orang Indonesia dengan orang Arab ketika belajar atau ceramah. Kalau orang Arab ceramah itu betul-betul harus serius. Tidak ada senda guraunya sama sekali. Berbeda dengan Indonesia. Kalau kita ceramah di Indonesia semuanya serius dari A sampai Z. Pas kita melihat ke jamaah hilang nih semua, ngantuk nih semua. Itu perbedaannya. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya lagi
kalau misalnya nanti ada selingan juga, entah itu dalam bentuk pantun atau mungkin dalam bentuk cerita, saya kira ceramahnya akan lebih menarik lagi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk komentar-komentar dari Dewan Juri. Selanjutnya kita tentu masih penasaran penampilan dari peserta-peserta selanjutnya. Apakah masih ada dari Tabang? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.